Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersamaku Dina Hafizah. Di sini kita akan membahas tentang pertemuan yang selanjutnya dari sebelum-sebelumnya ya. Kayaknya udah banyak banget ya pertemuannya gitu ya. Untuk videonya aku bikin di hari yang sama ataupun 2-3 hari setelahnya gitu. Jadi nggak terlalu nggak terlalu jauh gitu jaraknya. Jadi masih fresh otak ini untuk membahas gitu. Oh iya, materi kita pada hari ini tentang remastering gitu ya. Remastering ini juga suatu materi yang masih di dalam sistem operasi, masih ada hubungan gitu. Dan hubungannya juga termasuk erat gitu. Jadi kita bakal bahas dari awal dan semoga kalian paham dan bisa fokus ke pelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa, jangan lupa kalian like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng ya, lonceng di sini supaya notifikasi YouTube aku bisa masuk ke kalian dan kalian bisa nonton untuk pembelajaran selanjutnya gitu. Jangan lupa dukung terus YouTube aku Dina Hafizah Learning gitu supaya menjadi semakin besar gitu. Oke, mari kita mulai. Pertama, pengertian dan pemahaman tentang remastering. Remastering ini istilah diambil dari proses produksi audio yang merupakan suatu proses mengubah perangkat lunak untuk distribusi pribadi atau penggunaan off-label dan distribusi yang sering tergantung pada legalitas hukum yang terlibat. Hal itu terutama berkaitan dengan Linux distribusi dunia gitu. Sebagian besar distribusi Linux dimulai dengan remastering, termasuk Slackware dari SLS Linux dan Yellow Dog Linux, Mandriva dan Turbo Linux dari Red Hat Linux serta Ubuntu gitu. Kemudian kita masuk lagi ke menurut Wikipedia ya, kan aku ada baca-baca di Google juga. Jadi menurut Wikipedia itu software mastering ini adalah sebuah sistem kontumisasi software untuk sendiri atau pengguna off-label gitu, tergantung dari legalitas distribusinya juga. Penggunaan teknik ini diasosiasikan dengan distribusi Linux yang mana sebagian besar dari distribusi Linux merupakan hasil dari proses remastering. Kata tersebut dipopulerkan oleh Klaus Knopper, pembuat Knoppix Live Distro, sehingga dapat membuat user untuk menghack distribusi Linux sesuai dengan kebutuhannya. Lanjut lagi, istilah ini dipopulerkan oleh Klaus Knopper, pencipta itu tadi ya, Knoppix Live Distro, yang secara tradisional telah mendorong para penggunanya untuk menghack distribusi dengan cara ini untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tepatnya Knoppix sendiri merupakan remaster dari Debian gitu. Jadi kegiatannya tersebut juga dilakukan meskipun tidak di bawah nama ini gitu. Banyak permainan khususnya yang dirancang untuk perluasan pengguna. Beberapa permainan dalam kenyataannya, terutama Counter-Strike ya, telah dibuat dengan cara ini dan dipasarkan dengan hak mereka sendiri sebagai produk komersial. Hasil remastering Linux adalah Linux yang mirip dengan Linux Indux, namun telah mengalami beberapa modifikasi yang membuatnya berbeda dibandingkan dengan Linux untuk misal tema tampilan atau pengguna perangkat lunak yang terbandel dengannya dan sebagainya. Kita lanjut lagi untuk pembahasan tentang remastering Linux. Linux kan adalah sistem operasi yang bersifat open source, alias kode pemrogramannya bersifat terbuka sehingga bisa diakses oleh siapa saja yang ingin menggunakannya. Setiap orang bisa mengembangkan distro Linuxnya sendiri-sendiri berdasarkan kode sumber yang ada, bisa juga melakukan editing terhadap distro lain yang sudah ada, lalu di remastering jadi distro turunan yang baru. Contoh distro turunan itu adalah Ubuntu. Ubuntu adalah distro turunan dari distro Debian yang merupakan pengembangan langsung dari inti dari sistem operasi Linux gitu, dari kernel Linux gitu. Yang pertama, cara-caranya ya. Yang pertama kalian siapkan komputer dulu.
Habis itu kalian install Ubuntu di dalamnya gitu. Pada tahap ini kita personalisasikan dulu Ubuntu sesuai selera kita. Tambahkan paket-paket aplikasi maupun plugin sesuai keinginan kita, serta sesuaikan appearance Ubuntu, misalnya tema, icon, dan sebagainya sesuai selera. Kalian mau edit yang gimana juga terserah kalian gitu. Setelah kita rasa semuanya udah lengkap gitu, kita bisa lanjut ke step berikutnya. Ubuntu yang kita pakai adalah Ubuntu 14.04. Cara remastering Ubuntu 12. Ubuntu yang kita pakai itu 12.04. Caranya itu dengan remasteris sama juga kok gitu. Jadi berikut ini aplikasi recommended untuk ke Ubuntu, yaitu Ubuntu Tweak gitu ya, Ubuntu Restricted Extras. Aku takut salah gitu ya, kalau salah kalian bisa komen di bawah. Gnome Panel, Google Chrome, Wine, Audacious MP3 Player, VLC Media Player, dan 7-Zip gitu. Kedua, pasang tool untuk melakukan remastering. Kali ini kita akan memakai remasternya ya, jadi instalasi remaster dan remasteris gue gitu. Jadi kalian bisa tambahkan seperti di bawah ini. Aku bakal ini satu-satu ya, jadi kalian bisa lihat. Nih, kalau aku bacakan kayaknya bakal terdengar berbelit-belit ya. Soalnya aku juga nggak terlalu bisa ngebaca yang tulisan yang terlalu mungkin bisa dibilang tulisannya terlalu ke arah komputer gitu ya. Jadi aku untuk pengucapannya juga nggak terlalu paham banget gitu. Jadi kalian bisa lihat di sini. Bisa kalian pause juga kalau menurut kalian terlalu cepat gitu ya. Kalian bisa pause videonya. Kemudian lanjut lagi install remasternya dengan mengetikkan seperti berikut ini gitu. Nih. Nah, setelah instalasi selesai, maka remasternya akan muncul di Ubuntu di bagian menu. Habis itu kalaupun tidak muncul, kita bisa mencarinya di kotak pencarian dengan mengetikkan remasteris gitu. Yang ketiga, menggunakan remasteris berikut adalah keterangan mengenai option-option yang pada remasteris gitu. Ada backup, distribution, customize, clear working folder, check log gitu. Jika memilih yang backup ini, file kalian pada home kita akan ikut masuk ke dalam file ISO yang dihasilkan oleh remasterisnya. Kalau distribution ini akan menghasilkan file ISO tanpa mengikut sertakan data file yang terdapat pada folder home. Kalau customize, kalian akan disuguhkan Windows baru gitu ya, atau window baru yang berisi tombol untuk setting remastering Ubuntu gitu ya. Terus kemudian clear working folder ini untuk menghapus file atau kerja remastering sebelumnya yang sudah dipindahkan. Jadi mungkin sampahnya nggak segitu banyak gitu. Kemudian check log ini pada saat ini ya, error pada saat kalian melakukan remastering tadi, jika terjadi error gitu, kalian bisa buka log ini dan mengklik tombol ini mencoba. Kalian pahami pesan error tersebut. Jika kalian tidak mengerti, kalian bisa mencarinya dengan search di Google gitu ya. Jika berhasil, maka muncul file ISO yang berada pada directory home remasteris. File ISO tersebut bisa kalian running gitu. Kalian burning ke DVD atau flash disk gitu. Lanjut ke pengembangannya. Secara umum, proses remastering dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian penting, yaitu penyalinan Ubuntu, manajemen paket, kostumasi, tampilan dan suara, serta adaptasi dan modifikasi terhadap sistem yang diinginkan. Setelah itu, masuk ke dalam proses finishing, yaitu pembuatan ISO, image, dan burning ke dalam CD. Lanjut, penyalinan Ubuntu ke sistem. Mula-mula Ubuntu di-copy ke dalam sistem sebelum memulai proses pengembangan. Pengembangan ini dimulai dengan pembuatan file sistem virtual Ubuntu yang di-mount dari Ubuntu yang telah disalin tadi gitu.
Lanjut lagi, manajemen paketnya kita terdiri dari pencarian paket-paket aplikasi, dokumentasi paket sampai dengan add and remove package gitu. Paket-paket yang tidak diinginkan ini kita remove aja, dan install paket-paket yang diikut sertakan sesuai dengan perancangannya gitu. Kemudian kustomisasi tampilan dan suara. Kustomisasi di sini dimaksud untuk mengubah karakter atau tampilan dan suara, yaitu terdiri dari splash screen dan tema standar Ubuntu seperti background, tema, JDM time, login, icon, dan sound gitu ya. Sebagai langkah awal, kustomisasi di tampilan dimulai dengan mengubah splash screen, yaitu logo boot splash saat pertama kali booting melalui CD gitu. Jadi file yang akan diubah antara lain splash pcx, isolinux, cfg, dan isolinux txt gitu ya. Ketiga file tersebut berada di direktori isolinux di tempat remastering tadi gitu. Untuk mengubah filenya juga dapat menggunakan aplikasi Gim atau mengganti file-file yang baru yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian mengubah isolinux cfg dan isolinux txt dalam dapat menggunakan editor atau script gitu ya, script vim gitu. Pengeditan ini dipergunakan untuk mengubah label Ubuntu menjadi label yang baru. Yang selanjutnya itu finishing. Di sini kita punya dua tahapan, yaitu pembuatan file ISO image dan burning ke dalam CD. Kemudian testing. Testing ini tahap percobaan. Kita lihat dulu ini berhasil atau enggak remaster kita tadi. Keberhasilan ini dinilai dari pencapaian analisa awal yang menjadi tujuan dari remastering. Poin-poinnya ada di sini, bisa kalian lihat sendiri. Kemudian lanjut lagi ke implementasi. Distro hasil remaster yang telah dibangun tadi kan masih dalam bagian prototype ya, atau versi beta gitu. Jadi artinya masih belum sempurna dan masih dalam tahap pengembangan selanjutnya. Setiap prototipe tersebut diuji coba kelayakannya dan pencapaiannya dalam memenuhi perancangan dan tujuan awal. Testing yang dilakukan menggunakan 3 macam mesin, yaitu VirtualBox, laptop, atau komputer, atau mungkin yang lainnya gitu ya, dengan masing-masing spesifikasi tersendiri gitu. Ini hasil testingnya. Lanjut ke paket aplikasi, ini yang terakhir ya, bagian paling terakhir gitu ya. Hasil remaster yang telah dibangun memiliki tampilan sedikit berbeda dengan versi Ubuntu biasa. Ini semacam kita mengcopy suatu file atau kita membuat Ubuntu tapi versi kita gitu. Jadi disebutnya sih turunan gitu atau remaster gitu ya. Selain itu mempunyai paket-paket pembelajaran, ada pula tambahan paket-paket yang ditambahkan gitu. Adanya ketersediaan paket-paket pembelajaran di dalam live CD merupakan keunggulan tersendiri gitu dari yang kita buat tadi. Repositori versi terbaru yang lama beredar atau sebuah keharusan komputer terkoneksi ke internet merupakan salah satu kelemahan bagi user, sehingga adanya paket-paket yang telah terpasang ini memudahkan user dalam penggunaannya. Jadi nggak selalu semuanya itu pakai internet, bisa dengan offline gitu ya, tanpa internet. Jadi kita bisa coba-coba gitu tanpa harus mengeluarkan biaya gitu. Kesimpulannya, distro Linux Evo telah berhasil dibuat dari hasil remaster Ubuntu 9.04 Jaunty Jacob dengan spesifikasi distro yang mengusung tema kegiatan belajar mengajar informatika. Hasil remaster sesuai dengan perancangan awal, di mana paket-paket aplikasi kegiatan belajar mengajar tidak diikut sertakan, tetapi masih terdapat bug pada saat remaster dan mengakibatkan adanya crash pada paket-paket tertentu. Namun, sebagai kelanjutannya, distro Evo ini dapat dijadikan sebagai media atau sarana untuk belajar pemrograman maupun adaptasi dengan menggunakan Linux. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.